beritanya heboh di mana-mana karena Alvin ini usianya baru 17 tahun tapi sudah menikah gitu ya. Ya, ini sih tidak mengatakan benar atau salah karena ini hak dia juga untuk menikah. Tapi beritanya heboh di mana-mana gitu. Pertanyaan saya, kenapa sih sebelum kita bicara yang lain, kenapa sih lu mau nikah cepet? Lu tahu nggak yang udah nikah lama aja 4 lihat bininya? Gini ya, Sedi ya. Sebenarnya yang sebagian yang saya akan bahas ke depan itu lebih masuk ke ranah dalam agama Islam ya. Jadi sebagian besar tujuan utamanya itu jelas karena fitrah, Mas Edi. Maksud saya begini, dari SD, SMP, SMA, atau yang sebelum nikah mereka itu pacaran. Itu kenapa? Kenapa mereka pengen pacaran coba, Mas Edi? No, karena secara biologis mereka Fitrah. 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 Saya juga, Mas Edi. Saya manusia, saya harus menyalurkan fitrah saya. Tapi Islam hanya memberi satu jalan, Mas Edi. Lewat mana? Jadi yang halal. Pernikahan. Itu Pernikahan, intinya. ya. Itu Oke. intinya. Supaya tidak terjadi hal yang Nah, tidak diinginkan. iya, Oke. Saya setuju hal tersebut. Tapi apakah menurut Alvin kamu tidak terlalu mudah untuk menikah? Kan maksudnya begini, perjalanan masih panjang. Siapa tahu ada orang lain lagi ketemu, ya kan? Nah, bisa aja seperti itu. Atau gini, konsentrasi dulu ke pekerjaan gitu sampai mapan. Kan bisa seperti itu. Kok ini kalau ini kayaknya ngebut banget untuk nikah di usia 17 tahun. Pasti yang orang-orang komen negatif banyak dong. Iya, banyak. Kontra itu banyak ya. Dan mereka ya yang kontra itu selalu ngomong, lu ngapain sih nikah gitu. Lu ngapain sih nikah? Saya bilang gini ke mereka. Mereka yang menantang pernikahan saya. Maksudnya fenomena saya mengambil keputusan menikah di umur 17 tahun, saya selalu tantang ke mereka begini. Lu boleh nggak nikah muda. Tapi lu harus jalanin satu aja, 2 deh. Ya, ini kayak saya ngebahas dari sisi agama ya Mas Edi ya. Lu harus jalanin 2 hal ini. Apa yang pertama? Yang pertama itu dia nggak boleh pacaran. Yang kedua, maaf, nggak boleh nonton pornografi. 2 hal ini 2 hal yang tidak bisa dipisahkan oleh kebanyakan dari kita udah Mas Edi gitu loh. Dan setiap yang saya tantang gitu, mereka pasti diem karena mereka pun pacaran gitu. Dan nonton pornografi. Iya, pastinya. Pada saat nikah, Alvin harus minta izin dulu katanya. Jadi ikut proses persidangan di pengadilan agama. Ini izin apa ya? Minta restu ke pengadilan agama karena saya kan emang secara negara itu nggak boleh ya. Secara negara tidak boleh. Oke. Saya waktu itu jadi ceritanya gini Mas Edi, ingin mengajukan minta restu ke KUA ditolak. Bahkan sampai saya tuh disuruh buat surat pernyataan penghasilan per bulannya berapa. Kan lucu gitu. Itu berat sekali. Udah, mereka ngelempar ke kamu harus minta restu dulu ke pengadilan agama. Di pengadilan agama itu dari jam 8 pagi sampai selesai itu sekitar jam setengah 2 siang. Ya, maksudnya masuk ke ruang sidang. Ditanya, kamu kenapa mau nikah begini? Apakah terpaksa atau gimana? Jadi pengadilan agama ini melihat apakah diyakinkan sosok, dulu. Nah, ya, apakah sosok seorang Alvin ini siap gitu. Terlebih masih 17 tahun ya. Saya tapi tidak menyalahkan peraturan negara yang seperti ini. Menurut saya pasti ada baiknya ke depan gitu. Kalau seandainya pada saat itu pengadilan agama tidak mengiyakan, gimana? Gak mikir sampai situ saya ya. Kalau misalkan pengadilan agama tidak mengiyakan, mungkin secara siri negara dulu kali ya. Intinya sah secara agama dulu mungkin itu saya nggak tahu juga ya karena nggak mikir sampai situ saya. Oke. Alvin usia 17 tahun. Nah, di usia 17 tahun ini kan banyak seharusnya secara stereotype, psychologically orang-orang masih pingin have fun, pingin ya maksudnya gaul dengan teman-teman dulu, jalan-jalan dan sebagainya. Nah, menikah di usia 17 tahun ini kan akhirnya bisa saya katakan bahwa membuat batasan-batasan tertentu dalam hidup Alvin. Punya tanggung jawab sekarang dan sebagainya. Ya, right? Oke. Jadi kamu harus berubah loh. Dari seorang pemuda berusia 17 tahun, tiba-tiba berubah menjadi seorang suami. And this is not easy. Iya. It's not easy. Gimana caranya? Gampang nggak? Menjadi seorang suami, sebenarnya sih campur aduk ya. Ada mudahnya, ada sulitnya, ada bagian sulitnya. Emang banyak Mas di setiap saya
talk show, setiap saya tanya jawab pasti itu yang ditanya, Alvin apakah nggak mau menikmati masa muda dulu gitu ya? Saya tanya balik, yang dinikmati di masa muda itu apa sebenarnya? Apa sebenarnya? Nggak jauh-jauh dari pacaran, atau nongkrong, atau gimana lah, pergi keluar gitu, hangout. Saya balikin lagi ke mereka, saya pacaran, tapi udah halal. Kedua, saya nongkrong bareng teman-teman, tapi saya bawa tameng. Dalam artian saya bawa seorang istri. Gini Mas Edi, tahu sendiri laki-laki tuh matanya gimana. Kalau ngeliat cewek cantik, liatin gitu. Saya kalau ngeliat cewek cantik, astagfirullah, lihat istri. Nah, kan jadi ladang pahala juga. Tanggung jawab saya besar, jelas. Nah kan ya. jadi tiba-tiba terbebani Iya, oleh benar. sebuah tanggung Iya. jawab. Tanggung jawab saya besar untuk menafkahi, untuk memimpin seorang istri ya. Terlebih istri saya 3 tahun lebih tua dari saya. Nah, istri kamu lebih tua dari kamu. Terus kamu harus menjadi imamnya juga Iya, di tapi usia mau 17 bagaimanapun, tahun. iya, mau bagaimanapun dia, saya imam, mau bagaimanapun saya imam gitu. Dan saya harus bisa memimpin 3 tahun yang di atas saya gitu. Mungkin ketika saya ingin mengambil keputusan gitu, mengambil keputusan untuk satu permasalahan, ya. Mungkin agak di situ sulitnya. Ya berarti Kita kan Alvin diskusi dulu, gitu. harus menjadi dewasa secepat mungkin kan. Iya. Oke Alvin, Larissa ya istrinya Larissa. Itu awalnya kenalan gimana? Saya Iya. dengar katanya di sosial media. Iya. Saya dari umur 15 tahun ya sampai 16 tahun itu aktif di organisasi penghimpun mualaf. Maksudnya saya nggak mau sebut nama organisasinya ya. Intinya tugas organisasi ini itu menolong para mualaf yang gini masih fenomena yang sekarang banyak yang masuk Islam tapi kayak keluarganya nggak nerima dan akhirnya ditindas. Nah kita yang menolong gitu. Ya atau dikucilkan kita yang menolong. Kita memberi mereka tempat tinggal, dan kita juga melayani diskusi antar agama, Mas Edi. Nah, saya aktif di organisasi itu, dan mau nggak mau, pasti saya harus siap menerima banyak teman diskusi, dan salah satunya Larissa. Jadi saya kenal dia itu dari sosial media. Oke. Dari sosial media, dia menghubungi saya via email ya. Dia bilang, panjang lah, intinya dia sedang mencari tujuan hidup saya ini apa. Saya sedang mencari kebenaran dalam agama Islam, lalu kita diskusi ya tentang agama gitu. Tadinya agamanya apa? Agama Kristen ya. Tadinya Kristen, lalu kamu ajak diskusi. Iya. Tapi dia yang mau ajak. pindah dulu ceritanya. Enggak, belum pindah dia. Jadi saya kenal dia itu masih non Islam. Ya, tapi dia katanya mau belajar. Enggak, belajar aja. Oh, mau belajar aja. Mau belajar. Oke, kok bisa tiba-tiba kontak kamu? Iya, karena saya dulu aktif di organisasi itu ya, dan terlebih saya juga aktif di sosial media namanya tuh ASFM, ya. Oh, jadi saya di jadi saya ASFM. aktif tentang sharing tentang organisasi ini, dan Larissa juga main ASFM dan ya ngelihat saya lah. Nah, di gitu. sana. Lalu akhirnya terjadi komunikasi, komunikasi. lalu bicara tentang agama, dan akhirnya Larissa jadi mualaf ya? Iya, setelah 1 minggu, 2 minggu lah kira-kira ya. Nah itu bagaimana orang tuanya? Kan kaget juga nih, tidak ada angin, tidak ada hujan, kok tiba-tiba mualaf ini, karena siapa ini? Jelas, Iya ya, kan? emang. Shock ya, masih shock. Tapi akhirnya kamu selesaikan dan ketemu dengan orang tuanya? Alhamdulillah, damai semua, bahkan pernikahan datang semua. Oke. Dari kita yang berbeda tuh semua datang. Nah, Apa yang membuat si Larissa itu yakin untuk mualaf? awal ketertarikan Larissa dengan agama Islam itu karena kesederhanaan Mas Dedi ya. Saya tanya-tanya sama dia, kok bisa tertarik sama Islam? Awalnya kesederhanaan, karena dia lihat di masjid itu Mas Dedi, mau orang yang paling kaya di kampung atau enggak, pasti pakaiannya sama aja. Sarung, apa sih paling sarung, koko, terus ini enggak ribet lah, sederhana, dan saf depan itu, barisan paling depan itu tidak menentukan mana yang kaya mana yang enggak gitu. Bahkan imamnya aja itu bisa orang yang biasa aja, dan semuanya selalu meletakkan hal yang paling dihormatinya, kepala, untuk bersujud di hadapan Allah ya. Dan itu yang membuat Larissa kayak terkagum-kagum gitu. Itu yang pertama. Kedua, karena dia bilang Islam ini agama fitrah. Fitrah tadi yang saya jelaskan tadi, fitrah, tidak menyalahkan fitrah dan masuk akal. Tapi gimana caranya kamu meyakinkan orang tuanya? Nah, Iya. ini agak Gini, ribet nih kayaknya nih. Larissa 99% lingkungannya ya, itu bisa dibilang asing ya dengan agama Islam ya. Untuk meyakinkan keluarga gini ya Sedi, kita punya prinsip talk less do more ya.
Maksudnya kita lebih mengedepankan tindakan daripada omongan. Kita tunjukkan kalau Islam ini seperti ini loh. Islam ini seperti ini. Emang ada pertentangan ketika Larissa masuk Islam, itu pasti ada pertentangan. Tapi makin lama makin luluh hatinya. Makin luluh hati. Kenapa? Oh, setelah mereka berpikir, setelah melihat Larissa masuk Islam, oh Larissa ternyata begini ya. Oh ternyata lebih ini ya. Oh ternyata berjilbab ini bermanfaatnya begini. Dan alhamdulillah, bahkan Mas Dedi, alhamdulillah setahun kemudian ayah kandung dan neneknya masuk Islam juga. Masuk Islam juga. Tapi sekarang Larissa ini hamil 5 November. Berarti baru belum sebulan ya? Belum sebulan. Belum sebulan. Oke. Dan sekarang Larissa Di Cirebon sekarang. di Cirebon. Kenapa kok pindah ke Cirebon? Bukan. Mungkin kalau di Instagram followers saya udah tahu ya. Karena jadwal saya padat Mas Dedi. Dan saya selalu keluar kota. Kemarin-kemarin sebelum hamil Larissa selalu ikut saya keluar kota. Tapi setelah hamil itu, masa awal kehamilan kan nggak baik kalau naik pesawat. Dan terlebih dia nggak boleh kelelahan ya. Nggak boleh kelelahan gitu. Jadi ya daripada saya tinggal di Bogor sendiri gitu ya. Ada yang ngurusin di rumahnya. Nah, di sana ini ada di rumah keluarganya. orang tuanya ya? Gitu. Iya, ada orang tuanya. Tapi kalau dukungan dari ayah sendiri gimana ke kamu? Ayah saya. Pada saat kamu bilang mau nikah, saya yakin pasti ada kaget juga lah. Iya nggak sih? Kaget dong. Mas Dedi, ada gimana ya? Saya kalau ditanya gitu, apa saya mau langsung ini aja, langsung ceritain gimana saya bisa memutuskan untuk nikah di umur 17 gitu. Nanti Mas Dedi pasti paham deh. Saya nggak bisa jawab pertanyaan tadi, agak sulit ngejawabnya. Ayo sulit, nggak segini aja jawab dulu aja sedikit Oke, aja. oke. Kaget nggak? Seneng sih ya kalau Abi ya. Abi sih seneng gitu. Ya udah, kita bahas nanti ya. Saya kok yakinnya kaget gitu pasti. Kita bahas yang satu ini ya. Oke. Oke ya. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Pertama salam dari Alvin. Ya, Alvin ketemu katanya istrinya baru hamil. Oh iya. Masih lumayan dia punya istri dan bisa hamil.